Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Muyassar Arsyan Hadi. Saya dari kelas Hukum Keimigrasian B, Politeknik Imigrasi tingkat 3. NRT saya 2018 1521 1.01. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan dan review singkat pada kalian seputar book chapter yang kami buat. Book chapter kami dengan judul Melihat Fenomena Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam 10 lensa kebijakan keimigrasian. Di sini dengan penulis, ada 10 penulis, yaitu Hanafa Radiba, Salsa Syah Putri, Ilham Ziko Pratama, Sabina Devi, Farhan Nasrullah, Muhammad Zaki Ramdhani, Mufli Syah Jehan, Yanuar Anas Ardiansyah, Jody Junal Panandi, dan terakhir saya, yaitu Muyassar Arsyan Hadi. Dalam book chapter ini diterbitkan oleh PT Dewangga Energi Internasional, dan bisa dilihat di bagian ini. Di sini ada copyright kami, redaksi, penerbit, desain sampul, editor, penyunting, tata letak, dan ada penulis-penulis. Di bagian selanjutnya ada kata pengantar dan daftar isi dari book chapter kami. Dalam book chapter ini saya terutama akan membahas pada bab 7 yang saya buat, yaitu tentang kebijakan pemeriksaan keimigrasian bagi warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi udara di masa pandemi COVID-19. Oke teman-teman, balik lagi. Kita udah di bab 7. Di sini ada judul, yaitu kebijakan pemeriksaan keimigrasian bagi warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi di udara di masa pandemi COVID-19. Dibuat oleh saya sendiri, Muyassar Arsyan Hadi, Taruna tingkat 3 Hukum Keimigrasian, dan ini ada email saya. Oke, pertama-tama kita mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini dijelaskan pada akhir tahun 2019 terjadi sebuah fenomena yang melanda hampir seluruh negara di dunia, yaitu merebaknya virus yang belakangan disebut dengan coronavirus. Virus ini mulai eksis pada 31 Desember 2019, di mana pemerintah negara Tiongkok mengabarkan sejumlah kasus penyakit pernapasan akut yang menyerang penduduk kota Wuhan, provinsi Hubei. Penyakit yang kemudian dinamai coronavirus disease 2019 atau bisa disebut COVID-19. Ini erat kaitannya dengan aktivitas yang kemudian kerap dengan aktivitas di pasar hewan dan makanan laut yang berada di kota Wuhan. Tingginya mobilitas manusia menyebabkan virus ini mudah menyebar hingga meluas ke negara-negara lain. Berdasarkan data dari WHO, sampai dengan 4 Juni 2020 terdapat 216 negara dengan 6.416.820.000 kasus positif dan 382.867.000 terkonfirmasi meninggal dunia karena COVID-19 ini. Kasus COVID-19 pertama yang ditemukan di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Setelah terkonfirmasi adanya penyebaran kasus positif COVID-19, pemerintah belum menutup penerbangan Indonesia internasional. Sedangkan jumlah kasus yang terinfeksi terus bertambah. 1.578 pasien pada 31 Maret 2020 dengan pertambahan lebih dari 100 kasus per hari. Dari jumlah tersebut, sebesar 1.311 pasien positif COVID-19 masih menjalani perawatan. 81 pasien lainnya telah dinyatakan sembuh dan jumlah kematian mencapai 138 jiwa. Dari tingginya kasus COVID-19 ini yang terus bertambah setiap harinya,
bertambah besarnya jumlah kematian, akhirnya pemerintah mengumumkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia. Permen Kumham Nomor 11 Tahun 2020 tersebut baru berlaku pada 2 April 2020. Dalam rangka untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia, pelarangan sementara orang asing memasuki wilayah negara Republik Indonesia. Maka, melalui peraturan ini, pemerintah mengatur terkait pelarangan sementara bagi orang asing untuk memasuki atau transit di wilayah Indonesia. Pemerintah sangat bingung dalam mengambil beberapa langkah kebijakan. Setelah hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai pembatasan orang asing memasuki wilayah Indonesia, kebingungan ini jelas terlihat ketika pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali mencabut aturan dan mengganti-ganti aturan yang lain. Contohnya dengan pencabutan Permen Kumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona, serta Permen Kumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan, yang kemudian digantikan dengan Menteri Hukum dan HAM Nomor terpaksa Peraturan 11 Tahun 2020 tentang pelanggaran sementara orang asing masuk wilayah Republik Indonesia. Sikap kehati-hatian ini berkaitan dengan penurunan pendapatan negara, khususnya sektor pariwisata, karena pemerintah melakukan pembatasan kunjungan bagi orang asing. Lalu lintas keluar masuk warga negara asing sedikit banyak memang berdampak pada kecepatan penyebaran COVID-19 ini dalam skala internasional. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah terkait pelintasan menjadi salah satu kebijakan yang penting dan membantu menahan laju penyebaran COVID skala nasional maupun internasional. Kita lanjut ke pembahasan. Di pembahasan ini bagian A. Ada kebijakan pemerintahan. Kita lanjut ke pembahasan. Di pembahasan ini ada bagian A. Bagian A yaitu kebijakan pemeriksaan keimigrasian pada warga negara asing di tempat pemeriksaan imigrasi udara pada masa normal, yaitu masa pada sebelum pandemi. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, menegakkan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Orang asing yang masuk Indonesia harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan seperti mempunyai dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah, wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau biasa disebut TPI, tidak masuk dalam daftar cegah tangkal atau biasa disebut cekal, serta memberikan manfaat bagi Indonesia. Apabila orang asing tidak melalui prosedur yang sudah ada, orang asing wajib ditolak untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pejabat imigrasi menjalankan prosedur yang telah ditentukan dan mengurangi kesalahan yang ditimbulkan. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang cara pemeriksaan masuk dan keluarnya wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi memuat ketentuan-ketentuan bagaimana cara orang asing masuk ke wilayah Indonesia secara legal. Adapun definisi tempat pemeriksaan imigrasi selanjutnya disingkat sebagai TPI berpedoman pada 2 pasal, yaitu pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 1 ayat A, pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandara udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluarnya wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3
ayat selanjutnya pada pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan tugas dan fungsi imigrasi di TPI sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Kebijakan keimigrasian Indonesia dalam hal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Pada pasal 17 angka 1, penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluarnya wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Dari beberapa ketentuan di atas, semakin dapat dipahami bahwa makna keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Di bandara, pelabuhan, dan perbatasan, setiap orang masuk keluar wilayah Indonesia akan mendapatkan cap keimigrasian terdiri dari tanda masuk dan tanda keluar. Tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yaitu diberikan oleh PEJIM atau pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Tanda keluar sama dengan cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual atau elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa yang dapat memberikan tanda masuk dan tanda keluar harus pejabat imigrasi. Proses pemeriksaan yang dilakukan di TPI dilakukan terhadap warga negara Indonesia, WNI, dan orang asing atau OA. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan persyaratan lainnya dalam rangka pemutakhiran dan pengamanan pada sistem BCM, maka dilakukan kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia sebagai badan perwakilan Interpol Indonesia untuk mengintegrasikan sistem Interpol I24/7 dalam sistem BCM dalam proses pemeriksaan keimigrasian. Salah satu contoh penerapan integritas sistem Interpol I24/7 dengan sistem BCM dilakukan di TPI Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Udara Internasional Ngurah Rai. Kondisi ini membuat bentuk pelayanan di TPI dengan pelayanan di kantor pemerintahan lainnya, sehingga terdapat kompetensi khusus yang dimiliki petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Indonesia secara individu. Warga negara merupakan salah satu unsur penyusun negara, sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk masuk dan keluar negara, sementara warga negara asing praktis hanya berhak untuk keluar. Adapun syarat utama bagi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Perkembangan dunia seperti ini sekarang menyebabkan terjadinya perpindahan individu antar negara berdasarkan asas-asas hukum internasional, bahwa perpindahan individu antar negara menyebabkan perluasan yurisdiksi atau diri individu yang merupakan warga negara dari suatu negara. Warga negara merupakan suatu bentuk legalisasi hukum dari negara atas warga negaranya, karena keluarga negara merupakan hubungan satu-satunya antar seorang warga negara dengan negaranya untuk menjamin diberikan hak dan kewajiban dalam hukum internasional, terutama jika warga negara tersebut melakukan perjalanan ke luar negeri. Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selain itu, setiap orang asing yang masuk wilayah wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang dan perjanjian internasional. Adapun alur yang diterapkan dalam pemeriksaan keimigrasian bagi orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia sebelum pandemik adalah: 1. Penumpang masuk ke area imigrasi. 2. Penumpang
Petugas menerima dokumen perjalanan dan boarding pass milik WNA serta memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Nomor 3, pemindaian dokumen perjalanan orang asing. 4, pemeriksaan data biometrik orang asing tersebut daftar penangkalan pada sistem Border Control Management atau BCM. 5, identifikasi izin tinggal. Apakah WNA tersebut pemegang kitas atau kitab atau visa KBRI ataukah WNA berasal dari negara subjek BVK atau VOA. Dalam keadaan darurat, pejabat imigrasi dapat memberikan tanda masuk yang bersifat darurat kepada orang asing. Tanda masuk tersebut berlaku sebagai izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu. Wawancara singkat dalam pemeriksaan keimigrasian. Apabila ditemukan kecurigaan, petugas mengarahkan WNA kepada pejabat imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan apabila dalam penanganan kesesuaian WNA tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk bisa masuk wilayah Indonesia, maka petugas dapat menerapkan cap deny entry pada dokumen perjalanan WNA. Namun apabila dalam wawancara petugas tidak menemukan kecurigaan, maka petugas dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengisi kolom jenis visa dan kode penerbangan pada sistem BCM, penerapan cap tanda masuk, dan orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk. Pejabat imigrasi dapat menolak orang asing masuk Indonesia pada saat pemeriksaan keimigrasian dalam hal orang asing tersebut adalah 1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan. 2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. 3. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu. 4. Tidak memiliki visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. 5. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa. 6. Memberikan penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. 7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing. 9. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dan terakhir, termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Dalam masa normal, Indonesia memiliki kebijakan keimigrasian yaitu selective policy. Selective policy yaitu kebijakan penerimaan WNA masuk ke Indonesia dengan mengedepankan prosperity approach and security approach. Hal ini dijelaskan dalam bagian kesatuan penjelasan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan selektif atau selective policy yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuk orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan yang dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan ketertiban diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan prosperity approach berkaitan dengan dimensi material seperti kedatangan orang asing memberikan dampak positif baik dari perekonomian, sosial budaya maupun kontribusi pada pekerjaan yang bermanfaat. Pendekatan ini menilai manfaat keberadaan orang asing terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan bahwa tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan pelabuhan laut, bandara udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluarnya wilayah Indonesia. Yang bagian B, kita lanjut ke bagian B. Kebijakan pemeriksaan keimigrasian pada warga negara asing di tempat pemeriksaan imigrasi udara pada masa pandemi COVID-19. Imigrasi memiliki tugas untuk menyaring siapa saja yang diizinkan untuk ditolak atau masuk di suatu wilayah negara yang berdaulat. Masing-masing negara memiliki kriteria tersendiri untuk menetapkan siapa yang diizinkan dan siapa yang ditolak masuk wilayah suatu negara. Termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini, di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah memiliki aturan khusus
terkait dengan kebijakan pemeriksaan keimigrasian dengan menerbitkan dan melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia yang berlaku sejak 2 April 2020. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 memberikan pengecualian pada WNA yang masuk dalam kriteria berikut. 1. Orang asing itu memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang berlaku. Yang kedua, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas. 3. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan dinas. 4. Orang asing yang masuk daftar pengecualian. 5. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan. 6. Awak alat angkut. 7. Orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional. Orang asing yang masuk daftar pengecualian tersebut dalam wilayah Indonesia dan memenuhi syarat yaitu telah berada 14 hari di wilayah Indonesia atau karantina selama 14 hari untuk bebas virus COVID-19, melampirkan surat pernyataan bersedia masuknya karantina 14 hari, membawa surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan negara asal yang menyatakan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19. Surat kesehatan 25 tersebut berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan dan divalidasi oleh dokter kantor kesehatan pelabuhan atau bandara udara atau pos lintas batas di pada kedatangan. Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kecuali pada WNA yang masuk daftar tersebut. Menteri Kesehatan menerbitkan surat edaran tentang protokol kesehatan, penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri dan di pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB. Dokter KPP yang bertugas di pelabuhan, bandara, atau pos batas darat kedatangan memberikan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk melakukan deportasi kepada WNA yang memiliki kriteria sebagai berikut. WNA yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki komorbid dengan hasil rapid test reaktif. 2. Hasil pemeriksaan rapid test non-reaktif. Peraturan ini juga menjelaskan WNA pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap yang telah habis masa berlakunya dan atau tidak dapat diperpanjang dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa harus mengajukan ke kantor imigrasi dan tidak sama sekali dipungut biaya. Adapun alur pemeriksaan WNA yang masuk wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi udara selama pandemi COVID-19 ini berdasarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Di masa adaptasi terkait adanya pandemi COVID-19 dalam rangka untuk menyesuaikan hal ini, pemerintah mengeluarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Pada pandemi melakukan pemeriksaan di 23 penerbangan yang beroperasi selama 24 jam. Biasanya ada 25-27 penerbangan. Selama pandemik, visa yang diberikan oleh Kedutaan Indonesia dibatasi. Orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia wajib menunjukkan hasil PCR-nya negatif saat check-in di tempat pemeriksaan. Apabila orang asing tidak dapat menunjukkan hasil PCR negatif, maka dapat ditolak untuk masuk wilayah Indonesia. Hasil PCR harus divalidasi. Hasil PCR harus divalidasi terlebih dahulu. Hasil PCR harus divalidasi terlebih dahulu untuk mengurangi risiko dipalsukan. Apabila ditemukan orang asing yang diangkut oleh maskapai tanpa membawa hasil PCR negatif, maka akan langsung dilakukan proses penolakan dan pemulangan kembali orang asing ke negara asal. Tidak membawa elektronik visa atau pemalsuan e-visa juga akan dilakukan penolakan dan namanya juga akan dicantumkan dalam daftar cekal. Dan 7. Alur pertama selama pandemik ketika orang asing mendarat dilakukan screening seperti kewajiban membawa hasil PCR oleh KKP. Dan terakhir ada bagian penutup.
yaitu pembatasan masuknya orang asing di wilayah Indonesia dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah terhadap merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Hal ini karena lalu lintas keluar masuk warga negara asing sedikit banyak memang berdampak pada kecepatan penyebaran COVID-19 ini dalam skala internasional. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah terkait perlintasan menjadi salah satu kebijakan yang penting dan dalam membantu menahan laju penyebaran COVID-19 skala nasional maupun internasional. Dalam rangka pelarangan masuk orang yang diatur dalam Permenkumham 11 tahun 2020 tersebut, salah satunya pemerintah mengatur terkait mekanisme masuk keluar orang asing dari dan ke wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk disorot sebab pergerakan lalu lintas orang asing tersebut menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan negara untuk mengontrol orang asing yang keluar masuk Indonesia. Di TPI, bandara, pelabuhan, dan perbatasan, setiap orang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan mendapatkan cap keimigrasian terdiri dari tanda masuk dan tanda keluar. Tanda masuk dan tanda keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda masuk atau keluarnya wilayah Indonesia. Dalam kondisi normal atau sebuah masa pandemik, setiap orang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selain itu, setiap orang asing yang masuk Indonesia wajib juga memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang yang tadi setelah saya jelaskan dan perjanjian internasional. Selanjutnya, dokter KKP yang bertugas di pelabuhan, bandara udara, pos lintas batas darat, kedatangan memberikan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk melakukan deportasi kepada WNA yang memiliki kriteria, WNA yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki komorbid dengan hasil rapid test reaktif dan hasil pemeriksaan rapid test dan non-reaktif. Peraturan ini juga menjelaskan WNA pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap yang telah habis masa berlakunya dan atau tidak dapat diperpanjang dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi dan tidak dipungut biaya sama sekali. Adapun alur pemeriksaan WNA saat masuk wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi udara selama pandemi COVID-19 berdasarkan Permenkumham nomor 26 tahun 2020 adalah sebagai berikut. Di masa adaptasi baru terkait adanya pandemi COVID-19 dalam rangka untuk menyesuaikan hal ini, pemerintah mengeluarkan Permenkumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Nomor 2, pada pandemi melakukan pemeriksaan di 23 penerbangan yang beroperasi selama 24 jam. Ketiga, sama pandemik visa diberikan kepada kedaulatan Indonesia dan dibatasi. Orang asing yang masuk ke Indonesia wajib menunjukkan hasil PCR negatif saat check-in. Apabila orang asing tidak dapat menunjukkan hasil, maka akan ditolak dan akan langsung dideportasi. Hasil PCR harus divalidasi terlebih dahulu untuk mengurangi resiko dipalsukan. Apabila ditemukan orang asing yang memalsukan hasil PCR-nya, maka langsung diberikan penolakan dan juga dipulangkan kembali ke negara asalnya. Nomor 6, tidak membawa elektronik visa atau pemalsuan visa juga akan dilakukan penolakan dan namanya akan dimasukkan ke daftar penangkalan. Nomor 7, alur pertama selama pandemi ketika orang asing mendarat dilakukan screening seperti kewajiban membawa hasil PCR-nya. Sekian review dari saya terkait bab 7 book chapter yang berjudul Melihat Fenomena Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam 10 lensa kebijakan keimigrasian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah-salah kata. Maaf bila ada kata-kata yang kurang enak saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om.